Pada abad ke-20 sempat dikenal seorang sosok perempuan yang dijuluki sebagai Soapmaker of Correggio. Terlepas dari julukannya sebagai pembuat sabun, realita dari kisah ini lebih gelap dan sesat dibanding pembuat sabun biasa. Dia diketahui bernama asli Leonarda Cianciulli. Dia adalah seorang pembunuh berantai asal Italia yang memikat wanita ke rumahnya, membunuh mereka dan mengolah mayat mereka menjadi sabun dan kue. Mamma non ti ha maledetta, basta. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya Kang Ben Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Bayangkan saja kalian memiliki tetangga yang suka berbagi, secara rutin memberi Anda sabun dan kue. Tentunya kalian akan merasa sangat senang karena memiliki tetangga yang baik hati seperti ini. Tapi bayangkan lagi, sabun dan kue yang sering Anda terima dari tetangga tersebut ternyata berbahan dasar dari daging dan darah manusia. Ini bukan cerita fiksi, dan ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di Italia. Dan langsung saja kita cek ke kasusnya. Lahir pada tanggal 18 April 1894 di selatan Montella, Italia, Leonarda memiliki kehidupan yang sangat tragis sejak awal. Dia adalah seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan. Sang ibu Emilia Dinolfi dipaksa untuk menikahi pemerkosnya setelah berita kehamilannya itu tersebar. Leonarda dibesarkan di keluarga miskin. Pada awal abad ke-20, ia kehilangan ayahnya dan tak lama kemudian ibunya menikah lagi. Namun, hal itu tidak membuat kondisi keuangannya meningkat. Leonarda kerap disiksa oleh ibunya dan membuat dirinya sempat mencoba untuk bunuh diri sebanyak 2 kali di masa remajanya. Tentu ini karena perlakuan buruk dari ibunya. Ketika dia menikah dengan petugas pendaftaran penduduk bernama Rafael Pansardi tanpa restu ibunya pada tahun 1917. Leonarda pun mengklaim bahwa ibunya telah mengutuknya karena ibunya itu tidak menyetujui pernikahan mereka. Pada tahun 1927, Leonarda dipenjara karena penipuan. Setelah dibebaskan, dia dan keluarganya pindah dari Potenza ke Lasedonia, tidak terlalu jauh dari rumah masa kecilnya. Pada tanggal 23 Juli 1930, gempa Irvinia melanda tempat tinggalnya. Gempa tersebut kemudian akan dikategorikan sebagai salah satu gempa bumi paling merusak dalam sejarah Italia. Leonarda adalah salah satu dari ribuan orang yang kehilangan rumahnya dalam bencana tersebut. Tak lama kemudian mereka pindah lagi ke Correggio. Di Correggio mereka mulai
mengalami peningkatan keuangan, Leonardo mulai membuka toko sabun di sana. Sebelum berkarir sebagai pembunuh, Leonardo dikenal sebagai seorang ibu Italia yang normal dan ingin menjaga putranya tetap aman selama Perang Dunia Kedua. Kisahnya dimulai pada penggantian abad ke-20, di mana dia menjalani kehidupan biasa dan berumah tangga sebagai wanita biasa pula. Setelah menikah, dia diketahui telah hamil sebanyak 17 kali. Sayang, tidak semua kehamilannya berjalan lancar. Nyatanya dari ke-17 kali itu, 3 dari kehamilannya gagal karena keguguran. Namun Leonardo tidak menyerah, berharap mempunyai anak dan dapat membesarkannya, dan dia hamil lagi dan lagi. Bahkan di saat anaknya lahir pun 10 kali dia mengalami kehilangan anaknya saat mereka masih kecil. Hal itu adalah yang membuatnya menjadi seorang sosok ibu yang protektif kepada anak-anaknya yang masih hidup. Pada tahun 1939, salah satu putra Leonardo, putra sulung dan anak kesayangannya, mengatakan bahwa ia akan mendaftarkan diri ke Angkatan Darat Italia. Dia ingin melakukan upaya bela negara dalam Perang Dunia Kedua. Di antara upaya bunuh diri, dugaan kutukan ibunya, dan rentetan kegugurannya, Leonardo menyadari bahwa hidupnya terus-menerus menyebalkan. Entah apa yang mendorongnya, karena dia kemudian pada suatu hari memutuskan untuk menemui seorang Gus Samsudin. Menemui seorang dukun demi melihat masa depannya. Mungkin Leonardo berpikir sosok peramal yang secara cerita adalah seorang sakti dapat memberinya satu petuah yang bisa menuntunnya dalam menjalani hidup. Inilah yang dikatakan dukun itu kepada Leonardo. Di tangan kananmu aku melihat penjara, dan di tangan kirimu aku melihat kejahatan. Leonardo adalah perempuan yang gagal. Dia dikurung, depresi, dan segala hal yang dia lakukan seakan tidak bisa membuatnya merasa lebih baik. Saat si dukun mengatakan ramalannya kepada Leonardo, dia mengartikan ramalan itu sebagai pengorbanan manusia. Hal ini dipahami dengan baik bahwa seorang wanita dapat menderita depresi dan kecemasan setelah hanya 1 kali keguguran, jika dibandingkan dengan Leonardo yang mengalami 3 kali. Sedihnya pasti tidak bisa dibayangkan. Ditambah lagi kematian 10 anaknya di usia muda, pastinya menambah beban mental baginya. Jika Leonardo masih hidup hari ini, kemungkinan besar dia akan didiagnosis dengan depresi klinis, dikirim untuk menjalani terapi, kemudian pengobatan. Namun pada tahun 1930-an, ketika tinggal di provinsi kecil yang terletak di pegunungan, Leonardo lebih percaya tahayul dibanding ilmu medis. Dia percaya bahwa ada semacam kekuatan di luar logika yang tengah menghukumnya. Ingatkan kata-kata saya tadi bahwa Leonardo percaya dia dikutuk ibunya yang tidak setuju akan pernikahannya. Ya, mungkin itu. Dia percaya bahwa keberangkatan anaknya ke medan Perang Dunia Kedua adalah hukuman mati. Leonardo yakin anaknya pasti mati, mengingat Perang Dunia dari dahulu memang selalu mendatangkan korban yang gila-gilaan. Dia berpikir jika dia mengorbankan nyawa orang lain sebagai ganti nyawa anaknya di medan perang, anaknya pasti akan pulang dengan selamat saat Perang Dunia berakhir. Dan ya, itulah yang dia lakukan.
orang yang hendak dibunuh oleh Leonarda sebagai ganti nyawa anaknya adalah seorang perawan tua setempat bernama Faustina Seti. Kala itu, tahun 1939, Leonarda mengundang Seti ke rumahnya dengan alasan ingin memperkenalkannya dengan seorang lelaki yang kemungkinan bisa dijadikan suami oleh Seti. Saat mereka berbincang-bincang tentang sosok lelaki fiktif tersebut, Leonarda menginstruksikan Seti untuk menulis surat kepada sanak dan keluarganya, mengatakan bahwa dia harus berpamitan pergi selama beberapa waktu untuk mengunjungi calon suaminya di luar negeri. Setelah surat itu terkirim sebagai alibi atas menghilangnya Seti, Leonarda langsung membius Seti dan membunuhnya dengan kapak. Kemudian dia memotong Seti menjadi 9 bagian dan mengumpulkan darahnya ke dalam baskom. Dalam pernyataan resminya setelah penangkapannya, dia menjelaskan hal-hal yang dia lakukan selanjutnya. Aku memasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam panci sebelum kemudian menambahkan 7 kilo soda api yang telah aku beli untuk membuat sabun. Lalu aku kemudian mengaduk seluruh campuran itu sampai potongan-potongan tubuh itu larut menjadi bubur kental dan gelap. Setelah selesai, aku pun menuangkannya ke dalam ember sebelum kemudian kubuang campuran itu ke septic terdekat. Dia kemudian melanjutkan, adapun darah di baskom, aku tunggu sampai mengental sebelum kemudian aku ubah menjadi darah kering dengan cara di oven. Setelah selesai, bahan itu kemudian kuolah dengan cara ditumbuk dan dicampur dengan tepung, gula, coklat, susu, dan telur, serta sedikit margarin. Kuaduk semua bahan dan darah itu kemudian menjadi kue. Anjay! Aku membuat banyak kue yang renyah dan kemudian menyajikannya kepada para wanita yang datang bertamu ke rumahku. Aku juga memakannya sendiri dan menyajikan kue-kue itu pada suamiku. Pasca pembunuhan itu, Leonarda dilaporkan mengambil tabungan hidup Seti. Olha essa casa. Hadi tante sana anlat. Kesanso. Oke, jika tujuan Leonarda membunuh adalah sebagai penukar nyawa anaknya di medan perang, harusnya satu pembunuhan saja sudah cukup. Namun nampaknya pasca pembunuhan Seti, dia merasa itu tidak cukup. Dengan sebuah motivasi yang semakin dipertanyakan, dia malah membunuh lagi. Pada 5 September 1940, Leonarda melakukan metode yang sama kepada perempuan yang lain. Kali ini adalah seorang wanita bernama Clementina Soavi. Seperti Seti, Leonarda meyakinkan Soavi bahwa dia punya kenalan di luar negeri yang hendak merekrut seorang pengajar di sebuah sekolah elit. Sama seperti sebelumnya, dia membuat Sophie menulis surat kepada teman-temannya yang meyakinkan mereka bahwa Sophie harus melakukan perjalanan ke luar negeri selama beberapa waktu. Setelah surat itu terkirim, metode pembunuhan Leonarda pun diulang kembali. Membunuhnya dengan kapak, memanggangnya menjadi kue, dan mencuri uangnya. Mungkin dia ketagihan dengan uang yang sangat mudah dia dapatkan, atau mungkin dia dari naluri memang merupakan psikopat yang ketagihan akan sensasi membunuh. Tak ada yang tahu apa yang ada di benak perempuan itu saat dia melakukan aksinya. Bahkan pembunuhannya yang ketiga membuat kasusnya menjadi semakin aneh. Virginia Cassiopo adalah seorang sopran terkenal yang pernah bernyanyi di gedung opera La Scala di Milan. Dalam sebuah kebetulan yang memperkenalkan mereka berdua,
Leonarda suatu hari menjanjikan kepada Cassiopo sebuah kesempatan bekerja dengan seorang ketua event organizer konser opera di Florence. Hal itu memberikan alasan Cassiopo untuk mengunjungi rumah Leonarda pada 30 September 1940. Seperti dua korban sebelumnya, dia membius Cassiopo dan membunuhnya dengan kapak. Namun, kali ini alih-alih hanya memanggang tubuhnya dan menjadikannya kue, lalu memberikannya kepada tetangganya, dia juga melelehkan dagingnya dan mengubahnya menjadi sabun. Dia berakhir di panci seperti dua korban lainnya. Dagingnya gemuk dan putih, dan ketika daging itu meleleh, aku kemudian menambahkan sebotol cologne, dan setelah lama mendidih, aku mengubahnya menjadi sabun. Dan itu adalah produk yang paling bagus sepanjang sejarah. Oh no, it's really scary. Aku kemudian membagikan batang sabun itu kepada tetangga dan kenalanku. Kue-kue yang berasal dari Cassiopo juga lebih enak. Wanita itu benar-benar manis. Di benak Leonarda itu adalah kejahatan yang sangat sempurna. Dia berhasil lolos dari dua pembunuhan tanpa kecurigaan dari siapapun. Karena memang tidak ada barang bukti yang pastinya, dia juga akan lolos dari pembunuhan ketiganya itu. Tidak seperti dua korban pertamanya yang memiliki sedikit kerabat yang peduli, Cassiopo memiliki saudara ipar yang sangat khawatir. Dia sama sekali tidak percaya atas surat-surat Cassiopo yang merinci kepergiannya yang sangat mendadak. Setelah bertanya ke sana ke sini, dia pada akhirnya mendapat tips bahwa ada orang yang sempat melihat Cassiopo pergi ke rumah Leonarda satu hari sebelum dia hilang. Pada akhirnya, dengan sedikit informasi yang dia dapat itu, dia melaporkan hilangnya Cassiopo ke polisi yang dengan cepat langsung menyelidiki Leonarda. Saat ditemui dan ditanyai polisi, Leonarda membela diri, mengatakan bahwa setiap tuduhan yang dilayangkan kepadanya oleh polisi penuhnya adalah salah. Dia cukup keras kepala menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Namun saudara ipar Cassiopo sangat yakin kalau alasan menghilangnya Cassiopo pasti dikarenakan oleh Leonarda. Iyalah, secara Cassiopo terakhir terlihat di rumahnya. Jika dia tidak tahu, lalu siapa lagi yang tahu? Sampai pada akhirnya para polisi mengancam bahwa mereka akan menghubungi militer dan menghukum anaknya, yaitu Giuseppe atas nama ibunya apabila dia tidak mau mengakui apa yang terjadi. Hal itu meruntuhkan seluruh topeng Leonarda. Dia tidak mau anak kesayangannya itu menanggung hal yang tidak dia ketahui. Pada akhirnya dia pun mengakui semuanya. Pengadilan Leonarda hanya berlangsung beberapa hari. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatan dan diberikan hukuman 33 tahun penjara. 30 tahun di penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Secara aneh, hal itu membenarkan ramalan dari dukun yang melihat garis tangannya beberapa tahun yang lalu tentang penjara dan kejahatan. Dari sini kita bisa menarik pelajaran bahwa apa yang dikatakan dukun itu adalah sebuah sugesti semata. Seandainya dukun itu berkata bahwa di tangan kanan Leonarda ada madu dan di tangan kiri ada kebahagiaan, mungkin Leonarda akan berpikir lebih positif dan kejadian kelam, kejam yang dia lakukan tidak akan pernah terjadi. Apa perlu kita menelepon atau memanggil pesulap merah? Pada 15 Oktober 1970, Leonarda meninggal karena pendarahan di otak di usia 79 tahun. Saat itu dia masih berada di rumah sakit jiwa.
Hari ini, senjata pembunuhannya, panci dan alat memasak dipajang di Museum Kriminologi di Roma, di mana pengunjung museum dapat melihat koleksi kapaknya dan mengintip ke dalam tong yang dia gunakan untuk merebus mereka. Memang ada beberapa peristiwa pembunuhan keji yang terekam dalam sejarah. Beberapa di antaranya melakukan aksinya lantaran dendam, perebutan kekuasaan, maupun karena kondisi kejiwaan yang sedang tidak normal. Tapi kali ini kalian telah mendengar kisah tentang Leonarda yang membunuh orang lalu mengambil daging dan darahnya sebagai bahan pembuatan kue dan sabun. Dan tidak perlu kalian membayangkan bagaimana rasanya. Saya Giri Gunawan undur diri dan tetap waspada.